gue lebih setuju dengan statement yang Jackson Thiago, pelatih. Anaknya kan si Hugo Samir kalau nggak salah namanya, kan pemain juga. Dia udah kasih masukan ke anaknya. Kamu harus siap dibully. Pada saat kamu main bagus, cetak gol dipuji. Main jelek dibully. Dan satu-satunya solusi adalah bekerja keras, latihan, dan buktikan di lapangan. Nah, kita dalam menghadapi Arab yang kebetulan under Roberto Mancini, kan dia juga nggak mau kalah kan sama tim kita kan. Ya. Ini kalau coach melihat game pertama ini kita di Arab gimana nih? Karena permainan STY itu butuh rumput yang bagus. Yes. Kita lihat kita lawan Vietnam home away beda banget. Yes. Justru away kita main bagus dan cetak 3 gol karena rumputnya lebih bagus. Ya. Terus kalau nggak ambil STY mau ambil siapa? Pep. Ya, exactly. Bayar. Klub kosong. Klub kosong masa mau kita bayar? Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Orang yang cukup terkenal. Coach Justin, apa kabar? Apa kabar? Susah bener nih gue ngundang kemari. Enggak lagi. Masuk antrian. Emang kerjaan gue kan begitu sekarang. Banyak taping, banyak itu, dan akhirnya memang banyak undangan keluar di samping my own channel. My own channel aja ada 7 kalau nggak salah, 7 talk show. Terus sekarang tambah 2 lagi untuk next week sama akhir Agustus. Tambah 2 channel lagi dan sampai gue harus cut loh. Gitu. Jadi ada 2 program yang menurut gue nggak begitu jalan, gue cut. Gitu. Jadi ya emang gimana lagi. Congratulations. Artinya kan nggak mungkin kan kalau orang nggak suka channelnya bertambah kan. Ya. Artinya kan orang suka. Ya, betul. Ya walaupun dengan segala macam persoalan kita hadapi. Iya kan? Ya. Dan gue bersyukur aja masih bisa di umur 57 masih bisa produktif. Ya, I feel young juga. Nggak, artinya apa ya? Selama kita masih bisa sharing pengalaman dengan orang lain. Ya betul. Kan itu buat kita sesuatu ya. Kalau kita lihat juga pandit-pandit kemarin. All of sudden gue terpikir aja ya, kenapa di Indonesia kita lihat Piala Eropa terakhir lah, Piala Dunia, panditnya muda-muda ya. Sementara di Eropa senior semua, benar-benar senior semua. Kalau pandit-pandit yang kayak kita di Eropa nggak ada yang nonton, karena they need experience kan. Betul. Sudah lama gue mau ngomong tapi coach coba mancing. Ini pengalaman aja, kok di lu mereka lihat pengalaman. Betul. Mau backgroundnya wartawan, pelatih, mantan, pengamat, pokoknya tambah senior, tambah dihargai di sana. Kalau di sini tambah senior kan tambah mahal, jadi di-cut. Jadi yang muda-muda masuk. Jadi berarti faktor duit. Iya, ujung-ujungnya itu. Coach, kan saya coba lihat, ya saya ikutin terus Coach Justin lah dalam dunia maya kan. Ya. Kemarin saya lihat waktu terakhir timnas main lawan Filipina, Filipina terakhir. Ya. Terus coach saya lihat sibuk sekali wawancara pemain-pemain diaspora. Ya. Saya kepingin kulik nih dari Coach Justin di saat interview mereka. Apa sih yang coach rasain? Apa sih yang didapat dari gue juga, jadi gue 2 kali interview. Saat pertama sama Hernando Marcelino sama Shane Patinama. Kedua sama Ivar Jenner dan Tom Haye. Dan ini ketiga masih ada lagi karena kayaknya sponsor puas. Jadi bakal ada lagi. Nah, gue juga sebenarnya I really don't know. Jadi tujuannya adalah mereka menjawab pertanyaan dari netizen, dari follower Indosat. Tapi gue lihat pertanyaan ini banyak yang standar. Jadi ya nggak mungkin gue pertanyaan gue gini. Akhirnya gue tanya sendiri, gue tambah-tambahin lah. Dan yang bikin gue satu hal, dari 5 pemain ini, walaupun usianya muda,
Ivar sama Marcelino Hernando kan muda banget. Ya. Kalau si Tom Haye 29 juga sebenarnya masih muda. Ya. Si Shane itu ya mungkin 24 25. Ya. Yang gue lihat adalah mereka itu sangat dewasa dalam menanggapi pertanyaan, kritikan. Gue kan pernah kritik Marcelino. Okay. Walaupun gue lebih sering memuji dia, tapi sekali gue pernah kritik dan dia mengakui kesalahan dia. Jadi dia pernah bikin kesalahan yang dia bilang di IG negara lucu sebagai reaksi. Iya. Dia mengakui itu reaktif dan lainnya. Dan gue sebenarnya agak kaget juga. Ternyata respons dari 5 pemain itu sangat profesional. Menunjukkan berani mengakui kesalahan, which is good. Yang jadi masalah di Indonesia ini kan kalau gue bilang karena banyak yang ego tinggi, nggak merasa salah, walaupun mereka salah, walaupun dihantam sama netizen, mereka nggak merasa salah. Nah, Marcelino, Hernando itu mereka tahu kekurangan mereka di mana. Gue tanya, Hernando gimana kalau Martin Pas datang, apakah lu akan jadi cadangan? Dia bilang, oh enggak, gue happy kalau dia datang karena gue bisa belajar. Dan ini kan menunjukkan bahwa seorang atlet sejati itu harus seperti itu, nggak takut kompetitor, bisa berani belajar, bermain as a team. Dan bahkan gue interview di lain kesempatan itu sama Arhan juga. Dan Arhan juga sangat dewasa, walaupun gue kan berapa kali kritik dia juga. Dan gue sih punya, dan kedua itu tadi soal kedewasaannya. Yang kedua, gue ambil kesimpulan bahwa tim ini very solid. Dan terakhir gue juga interview JJ. Asistennya di program lain lagi. JJ STY? Ya, JJ STY di program lain lagi. Dari 6 pemain sama JJ yang gue interview, satu kesimpulan yang gue ambil adalah tim ini tuh udah solid. Jadi kalau ada internalnya solid. Internal solid. Jadi kalau ada unsur-unsur dari luar mau merusak internal, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Jadi ini juga gue bilang kredit ke STY ya, dan ke Erick Thohir juga, bahwa mereka sanggup membuat suasana ini sangat kondusif, solid, walaupun main jelek, walaupun kalah, walaupun apa, tapi mereka tetap solid, saling mendukung. Gue kan sempat tanya, untuk bisa membuat sebuah perkumpulan solid, butuh komunikasi yang optimal. Kalau untuk bisa mengoptimalkan komunikasi, mereka harus menguasai bahasa. Gue tanya, dari pemain Indonesia yang ada, non-diaspora, yang bisa bahasa Inggris siapa? Gue tanya gitu kan, karena itu penting dong. Tahu jawabannya apa? Semua. Semua bisa, dalam arti bisa berkomunikasi. Grammar mungkin nggak bagus, tapi bisa berkomunikasi. Nah, kalau seandainya yang jawab si Marcelino Hernando jawab begitu bahwa semua bisa, nah gue nggak heran bahwa antar mereka itu komunikasinya udah bagus. Jadi udah nggak ada diaspora non diaspora, mereka udah menyatu walaupun dengan komunikasi mungkin tidak optimal, tapi ya, dan gue happy dengan setelah gue interview mereka bahwa ternyata mereka internal itu solid. That's the start kan. Internal harus solid. Oke, pada saat internal solid, kerjasama antara pelatih dan pemain, sinerginya itu kompak. Bahwa di lapangan kadang you have a bad day, main jelek atau apa, it happens. Messi juga pernah main jelek. Jadi, jadi gue sangat puas dengan yang dilakukan Sintayong sekarang. Artinya, secara fondasi kuat. Secara fondasi kuat, betul. Nah, soal bangunan ke atasnya tinggal ya tadi proses. Ya. Artinya apa yang saya pikirkan dulu di awal waktu kita rekrut pertama pemain luar. Your job awal-awal ya. Itu kan banyak sekali pro dan kontra. Pro dan kontra, jealousy lah, segala macam. Saya waktu itu berpandangan beda. Saya bilang mereka datang kemari karena mereka profesional. Pasti dia akan bawa hawa positif. Mengajarkan. Betul. Paling tidak saya lihat pada saat itu pertama kali Jordi join. Ada pertandingan setelah dia main di Jakarta, dia terbang ke satu negara. Di pesawat dia buka laptop, lihat pertandingan yang kemarin.
Oke. Saya bilang, itu sisi positif yang jarang dilakukan oleh Ya. pemain kita selama ini. Ya. Tapi dalam dunia profesional di luar, seperti itu kehidupannya. Ya. Orang itu selalu melihat hasil pertandingan atau pertandingan Ya. ke depan. Itu kan hal-hal positif. Nah, Ya. hari ini kan tadi sengaja saya coba ngobrol Ya. sama Coach di awal, saya kepingin kulik Ya. bagaimana benar seperti saya pikir dulu. Hawa positif itu dibawa. Maka Dan anak-anak itu sekarang, terjadi sekarang ya? ya, dan sekarang anak-anak kan jadi berubah pola Ya, pikirnya. ya, mereka juga nonton. Dan gue sempat bertanya juga, Mhm. kalau lu bikin kesalahan Marcelino, apakah lu ada analisis Ya. nonton match-nya lagi? Dan itu wajib dari Sintayong. Jadi Sintayong mewajibkan setelah pertandingan semua pemain nonton lagi, lihat kesalahan mereka apa, mereka catat, mereka diskusikan. This is good. That's good. That's very good. Kan memang itu yang harus dijalani oleh seorang profesional. Profesional. Ya, betul. Iya kan? Betul, betul. Nah, jadi hal-hal positif yang kita inginkan terjadi. Sebenarnya banyak hal positif yang terjadi ya, yang Ya. kita tidak lihat karena yang kita pantau kan hanya di lapangan Betul. dan sekali-sekali di luar yang lewat sosmed lah yang beredar bercanda-bercanda. Tapi banyak yang kita tidak lihat bahwa menuju gue sebagai mantan pelatih waktu itu kalau kita menuju sebuah event, yang susah itu bukan eventnya, Ya. justru persiapannya yang susah. Betul. Prosesnya Itu susah. Pada saat kita masuk event, kita enjoy. Dan ini juga terjadi dengan timnas, bahwa prosesnya yang susah. Latihan keras, tingkatkan CO2 max, semua mereka lakukan. VO2 max, mereka coba tingkatkan, latihan strategi, dan lain-lain. Nah, susahnya di situ sampai mereka enjoy. Maka dari itu hasil positif yang mereka raih sekarang berkat proses yang suffering. Ya nggak mungkin lah hidup santai tiba-tiba punya. Iya, Nggak ada betul, itu. nggak ada. Kita aja harus kerja keras juga sampai mencapai sekarang. Tadi kan saya tanya, wah sibuk sekali Coach Justin. Iya, Tapi kan kurang tidur, pasti. iya. Lebih banyak buat tidur. Makanya gue telat tadi. Bangun tadi ngopi, mandi di sini. Ya artinya kan nggak ada sesuatu itu Yang instan. yang instan. Iya. Kopi instan aja susah. Kopi yang susah. Terus. Saya menarik. Tadi artinya kalau kita lihat Hernando mengatakan dia nggak merasa tersaingi tapi Iya. banyak nilai, kan itu statement-statement yang positif. Iya. Marcelino gitu. Iya. Tapi memang ya ini juga sayang juga. Kayak kemarin saya coba lihat, saya nggak tahu di mana. Mungkin Coach Justin coba mengkritik, tapi itu kan hak kita mengkritik. Iya. Siapapun. Betul. Karena kan mereka sudah menjadi pemain nasional. Betul. Jadi- Saya selalu bilang pada saat siapapun pemainnya, pada saat pakai gunakan logo Garuda, itu udah milik 285 juta rakyat Indonesia. Jadi kita semua 280 juta orang ini berhak untuk mengkritik. Saya malah katakan, begitu Anda memilih profesi pemain, Ya, Anda udah siap untuk dikritik. dipuji dan dikritik. Dipuji dan dikritik. Nah jadi kayak kemarin kan ada sempat coach nggak tahu kritik Arkan Ya, itu Apa? waktu Piala Dunia. Piala Dunia, tapi kan begitu kemarin diungkit itu lagi. dibully Ya. lagi, kan ini Coach Justin, gue waktu itu mengatakan, gak ada yang salah di sini. Ya. Kalau emang enggak, lo jangan ambil profesi itu. Iya, betul. Karena apa? Kayak kita lah. Kita begitu jadi pilihan di posisi ini juga siap untuk diterima. Untuk dikritik juga. Iya, kan? Betul. Cuma saya nggak siap kalau nggak salah disalahin. Iya, betul. Dan bahkan gue lebih setuju dengan statement yang Jackson Tiago, pelatih. Anaknya kan si Hugo Samir, kalau nggak salah namanya, kan pemain juga. Dia udah kasih masukan ke anaknya. Kamu harus siap dibully. Pada saat kamu main bagus, cetak gol, dipuji. Main jelek, dibully. Dan satu-satunya solusi adalah bekerja keras, latihan, dan buktikan di lapangan. Semua pemain di dunia begitu. Pemain yang top, ya contoh kayak yang gue suka bully Mudrik kan, sampai gue di-blok di IG. Oh ya? Ya, dia itu kan pemain harganya 80-90 juta. Ya, you have to perform dengan harga segitu. If you don't perform, lo akan dihajar dari segala penjuru dunia.
Karena lu main di Chelsea, lu dapat exposure tiap minggu. Nah, itu wajar. Nah, lu main sekarang di timnas ya, lu harus siap. Siapapun lu orangnya. Kalau enggak, jangan pakai jersey timnas. Ya, artinya tadi dengan Coach Justin mengatakan secara fondasi solid di dalam. Solid di dalam. Ini kan modal kuat. Ya. Artinya kelas kita untuk menuju kelas Asia paling tidak sudah benar. Ya. Tinggal sekarang kita naik satu tingkat ke dunia. Ya, itu tidak mudah. Tidak karena mudah. Selama ini juga kita masih mimpi lah. Ya. Ya, artinya kan ini sekarang kesempatan itu terjadi di ronde ketiga ini. Ya. Walaupun dalam grup yang tidak mudah. Paling berat. Gue bilang dari 3 grup ini, grup C paling berat. Ya, tapi kalau kita bisa menyelesaikan grup itu dengan seperti harapan kita, rank 4. Artinya masuk ke rank 4 itu jauh lebih mudah. Iya. Ya kan? Iya. Coach, saya ingin kepingin tahu nih. Iya. Kita kan berada di grup, ada Jepang, ada Saudi Arabia, Australia. Ada Australia. Ini kan semua langganan tim dunia. Ya, betul. Baru kita mungkin ya ada Bahrain, ada Cina. Iya. Ya. Nggak mudah juga. Nggak mudah juga. Nggak mudah. Iya. Iya kan? Iya. Kemarin aja kita kalau level lawan Vietnam, lawan Thailand aja masih 50-50. Ya. Ya, artinya kan sekarang kita mewakili ASEAN. Ya. Nah, Coach, saya kepingin tahu. Chan kita di grup ini bagaimana? Itu kalau kita bicara Piala Dunia sebelumnya, di mana 5 tim yang lolos, 0 chance. Oke. Tapi gue juga baru tahu bahwa di Amerika ternyata ditambah 8,5. 8,5, 8+1 lah. Ya. Artinya masih minimal di atas kertas masih ada 4 slot. Nah, chance kita naik ke untuk gue 30%. Oke. Masih ada yang bully gue. Oh ya? Pertanyaan gue simple. Oke. Coba sebut satu negara yang pernah lolos ke Piala Dunia ranknya di atas 100. Oke. 0, none. Nggak pernah ada. Kita 134 loh. Ya. What makes you think? Dulu kan biasanya rank 50-60 ke bawah lah yang ikut Piala Dunia. Ya. Mungkin sekarang let's say 100 ke bawah. Artinya tetap nggak ada kita. Kita rank 134. Cuman sekali lagi ini sepak bola. Ini bukan matematika. Ya. Dimana kalau kita bisa memanfaatkan terutama di laga kandang, curi poin lawan tim-tim besar, Jepang, Australia, Saudi, di kandang bisa curi poin, nggak usah menang lah, seri aja. 3 kali seri 3 poin. Away juga bisa curi poin, tapi lawan Cina, Bahrain kita sikat di sini. Rank 4 itu masih sangat realistis. Maka dari itu, untuk gue ya 30%. Pada saat kita seandainya masuk rank 4, kita lolos ke grup berikutnya, tergantung drawing lagi. Jadi 3 grup kan. Ya kalau ada peluang kita jadi nomor 2, masih ada peluang lagi. Nah ini yang harus kita harapkan bahwa udah forget it di grup rank 1-2 itu lupakan. Ya. 3-4 udah bagus dan kalau 3-4 pun masuk satu grup, lupakan juga rank 1 yang 2-2 lolos. Fokus ke rank 2. Sama kayak Olimpiade lah, jalan kita itu jauh, tapi kita sampai 4 besar, walaupun ujung masih 3 kali menang ujung. Last minute-nya lah. Ya, nggak lolos, but that's okay. Ini perjuangan karena kita harus sadar kita startnya dari mana. Kita start dari rank 170-an, sekarang ke rank 130-an, dan kita menuju ke sana. Nah ini yang sebuah proses yang menurut gue itu prestasi. Prestasi nggak harus semena-mena dari trofi, karena kalau lu menang Piala RT/RW dapat trofi, tapi mending ikut Piala ASEAN, Piala Asia daripada cuma menang trofi lokal, ya kan? Cuman semua orang punya beda pendapat, is okay. Pendapat gue, ini sebuah prestasi yang luar biasa yang sudah lama kita tidak pernah rasakan. Saya setuju dengan pendapat Coach Justin tadi. Memang kalau kita lihat perjalanan tim ini dari 170 ke 130, itu kan sebuah prestasi juga. Artinya mungkin nggak semua tim bisa mencapai betul. meraih itu. Itu satu. Kedua, saya kan background saya manajemen, sport management, sport marketing. Jadi saya kan percaya benar kalau good management ini akan membantu tim. Nah, posisi hari ini PSSI sebagai
yang jadi tempat mereka, wadah mereka, Ya. itu kan lagi posisi good. Ya. Environment-nya lagi Betul, healthy. betul. Ya. Jadi karena mereka punya manajemen yang bagus, Ya. itu berimpact positif. Ya, betul. Agree. Namun tetap di lapangan Harus perform. harus perform. Ya, betul. Tapi supportingnya udah benar Ya. nih. Gue sampai terakhir waktu ke Belanda kan habis Berlin gue liburan ketemu Ya, teman-teman lama. Ya. Sampai ada temen gue bilang, Tin lu itu dibayar PSSI. Gue kaget bilang gitu. Kenapa dibayar? Ya karena lu nggak pernah kritik PSSI. Lah, gue bilang semua orang tahu Justin itu kalau kritik, puji-puji. Sekarang apa yang harus gue kritik? When it comes to PSSI dengan timnas, beda dengan PSSI dengan liga. Ya. Ada kritikan gue soal 8 pemain dan lain-lain. Tapi soal PSSI dengan timnas, nggak ada yang perlu gue kritik. Jalannya sudah benar, pengurus PSSI benar, tim pelatih benar, pemainnya benar. Memang kualitas kita segitunya. Jadi apa yang harus gue kritik gitu? Ya benar. Maksudnya ya kita nggak mungkin membuat sesuatu mencari kesalahan orang. Iya, betul. It's just not fair. That's why I respect you. Karena kalau bagus harus dibilang. Ya. Sesimpel itu. Mungkin itu agak susah kita di dunia timur ya. Mungkin. Ya. Tapi kan. Tapi saya besar di dunia barat. Coach, kembali ke timnas. Ya. Tadi kan Chan-nya ada, walaupun tipis. Ya. Kita sepakat lah. Arab Saudi, Australia, Jepang, itu kelasnya beda. Ya. Nah kita dalam menghadapi Arab yang kebetulan under Roberto Mancini, kan dia juga nggak mau kalah kan sama tim kita kan. Ya. Ini kalau coach melihat game pertama ini kita di Arab gimana nih? Berat. Mereka itu menang dari satu tuan rumah, kedua dari fisik, ketiga dari strategi. Sebenarnya di atas kertas mereka menang semua. Oke. Tapi sekali lagi, sehebat-hebatnya Arab, ketemu Spanyol, Inggris dibantai juga. Kasarnya bukan begitu. Lihat contoh Piala Dunia mereka bisa menang lawan Argentina, di grup nggak lolos juga. Jadi mereka tetap punya celah. Nah ini harus pinter-pinternya tim SC menganalisa lagi celahnya di mana. Apakah itu di sayap, apakah di wingback, apakah di tengah, dari pemain-pemainnya. Siapa yang punya agility bagus, siapa yang kaku, siapa yang main fisik. Ini harus benar-benar dianalisis sehingga Sintayong bisa menciptakan atau membuat sebuah strategi di mana celah-celah ini bisa kita manfaatkan. Peluang itu pasti dapat, cuman efektif nggak? Nah ini yang menjadi tanda tanya untuk gue. Karena untuk gue, titik lemah dari timnas kita itu di striker. Kita susah cetak gol. Walaupun Strike dibilang pemain punya visi, I agree. Masih muda, I agree. But he's not goal getter. Marcelino nggak bisa diharapkan dia cetak gol terus juga. Sekali-sekali oke lah. Witan pun demikian, yang lain Ratnano demikian. Nah ini yang susah bahwa kita ini susah cetak gol. Kita harus create banyak peluang untuk bisa cetak satu gol. Nah kalau seandainya efektivitas atau dengan keberuntungan whatever lah, kita bisa memanfaatkan 1-2 gol dengan sedikit peluang yang kita miliki, di belakang main bagus dengan Jay, dengan Justin, dengan Rizky Ridho atau Jordi, whoever lah yang main, itu bisa bagus ya. Mungkin ada miracle, kalau kalah pun sangat tipis, mungkin kita bisa di menit terakhir curi 1 poin, itu yang semua kita harapkan kan. Tapi kita harus realistis bahwa it's just not fair untuk memberi beban. Seandainya kita kalah, kita kritik tim kita. It's not fair. Kita memang kalah kualitas. Secara realitas kita tadi udah kalah di semua hal. Jadi kalaupun kalah jangan kalah terlalu banyak. Jangan kalah terlalu banyak. Kalau kita bisa tahan seri, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bisa menang, mujizat. Iya, benar. True. Mujizat. Betul. Ini untuk pertandingan lawan Arab. Betul. Karena ini game pertama, lawan juga tidak mudah. Dalam catatan rekor yang ada, kita belum pernah menang. Ya. Dalam 12 pertandingan, baru sekali seri. Nggak tahu dimanapun itu. Mungkin friendly. Coach, menarik tadi. Coach mengatakan kita memang hari ini sepakat striker. Kemarin kan sempat katanya perlu tambahan pemain, muncullah nama Ole Romeni. Tapi kan itu belum jelas juga.
Yang sudah jelas hari ini ada seorang pemain striker, Jean Raven, Ya. bermain di U19 kemarin. Ya. Not bad. Not bad. Ya. Ya, untuk baru gabung Ya. dengan dia nggak ada supporting dia semua pemain yang nggak pernah dia tahu gitu. Tapi dia bisa lah mencetak gol gitu. Kalau menurut coach, ada kemungkinan nggak dia diambil, atau kalau dia diambil, apakah ini? Ini kan kembali lagi ke pilihan. Betul. Kalau seandainya nggak ada pilihan, ya bisa masuk. Tapi kalau ditanya, kalau gue pelatih, apakah dia layak main di timnas utama? Jawabannya tidak. Belum atau tidak? Belum. Oke. Belum. Karena ini anak masih rough. Ya. Masih diamond yang masih belum dipoles lah. Belum dipoles yang benar. Ya. Kelihatan, dan fisiknya itu masih ringkih banget. Dan ketemu Saudi kayak gini udah selesai, ditelan. Kasihan dia juga, dia butuh waktu untuk berproses. Yes. Dia mending main di AFC U20 nanti. Nah, pelan-pelan baru dia bisa dimasukin. Atau 2-3 dulu ya. Atau 2-3 dulu. Tapi kembali lagi, kalau kita nggak punya stok yang dipercaya sama Sintayong, bisa aja sebagai subs. Oh, oke. Seandainya kita ketinggalan 1-0, kan masih ada harapan tuh. Kayak dilakukan pada Justin sama Rafael. Ya, kalau saya tinggal 1-0 bisa dia masukin. Tinggal sisa 10 menit kita punya peluang sambil untuk kasih jam terbang. Ya, sambil kasih jam terbang yang dilakukan dulu Sintayong sama Witan, Arhan. Ya. Sekarang Indra Safri sama Kakak kasih jam terbang sedikit. Dan ini mungkin bisa dilakukan. Cuman kalau ditanya apakah dia layak main, belum. Not at this moment. Butuh 2 tahun lagi lah. Karena jangan dipaksa juga kan. Ya. Karena ada pressure dan lain-lain. Pelan-pelan aja. Ini udah bener lah jalannya sekarang. That's why I like you. Kenapa? Artinya apa yang dikatakan itu lebih ke realita. Iya, gitu. I like you cara mikirnya. Thank you. Coach, kan di game pertama ini, ya, Jordi Amat kena kartu merah, nggak boleh main. Ya. Justin Hamner kena 2 kartu kuning, ya, nggak boleh main. Ya. Artinya di bawah kan kita kurang pemain. Ya. Masih ada Jesus, masih banyak yang bagus. Ya. Tapi kan terakhir ini kan sepertinya antara STY sama Elkan Bagot itu seperti nggak tahu saya lagi kayak suami istri lagi lagi marahan lah. Ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi. Ya. Coach, kalau melihat tadi Jordi nggak ada, Justin Hamner nggak ada, artinya kan kita butuh Elkan. Ya. Kalau menurut coach, gimana nih? Ambil ya. Gini, yang gue analisa miskomunikasi antar 2 orang ini, kalau gue lihat lebih perbedaan budaya. Ya, saya lebih setuju ke situ. Perbedaan budaya. Karena pada saat timnas main, Elkan nggak dipanggil kan? Dia dipanggil setelah selesai. Sementara dia sudah book liburan. Yes. Dan you cannot do that. Kita udah bikin planning, udah jangan diganggu. Lu nggak mau pakai gue dari awal, ya udah itu hak lu. Tapi jangan ganggu hak gue. Nah, sementara Sintayong merasa, ya ini lu negara ini butuh lu loh. Lu kan itu mungkin ini perbedaan budaya antara Barat sama Asia, sehingga nggak perlu dijauh-jauhi lah. Dia sudah nggak dipanggil lagi beberapa match, itu hak Sintayong untuk memberi ya mungkin sedikit sanksi lah. Tapi dengan sikon seperti Cubit ini, lah ya. Ya sentil. Tapi dengan sikon seperti sekarang, Sintayong juga harus sadar kita butuh Elkan dengan ketidakrinduan orang. Jangan, kalau gue bilang sih turunin ego lo, panggil tuh Elkan. Dan Elkan siap kok. Setuju. Saya lupa kapan saya pernah bahas ini. Ya. Saya bilang, jangan kita bilang si Elkan Bagot tidak nasionalis. Iya, betul. Tapi kan dia tidak ikut serta. Iya. Last minute dibutuhkan karena kita tanpa terduga juga masuk ke playoff. Iya. Iya, betul. Nah, dia sudah punya plan. Betul. Karena dia hidup untuk break vacation juga pendek. Sangat pendek. Makanya dia manfaatkan itu. Ya saya bilang, ini nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada yang salah. Ini beda budaya aja. Beda budaya. Iya. Jawabannya dapat saya. Beda budaya. Iya. Bagaimana kita menyatukan budaya ini saling
egonya nggak. Egonya harus diturunkan. Jadi maka saya bilang waktu itu ada yang komplain saya, kok Anda salahin STY? Saya sebenarnya tidak menyalahin siapa-siapa. Iya. Tapi maksud gue dua-duanya please calm down. Iya, calm down, betul. Iya. Karena kepentingan timnas, betul. Itu harus diutamakan. Ya, jadi benar. Thank you God. Nah emang begitu kan? Ke budaya yang salah. Iya, emang gini. Kalau kita menyatukan dua budaya yang berbeda, sometimes ada kerikil-kerikil yang harus kita sapu. Yes. Nah inilah salah satu kerikil yang terjadi yang ditemuin ya harus kita bersihin, gabung lagi. Hal kecil, nggak usah digede-gedein. Jadi dan feeling gue Sintayong is professional enough untuk panggil Elkan lagi. Gitu. Gue bilang Elkan dipanggil. Oke, ini kita menariknya ini dalam rangka tim senior ini di ronde ketiga banyak juga drama-dramanya. Satu misalnya kita nggak bisa main katanya di GBK lawan Australia setelah dari Arab. Ya. Jadi mungkin main ke Bung Tomo. Ya. Saya ingin pendapat coach dulu. Kalau main di Bung Tomo dengan GBK apa bedanya? Kapasitas. Tapi dari kabar terakhir, kabar burung yang gue dengar, kita tetap main di GBK. Sama berarti kabarnya ke gue. Ya, ya kita komunitas kita kan itu aja. Jadi kita tetap main di GBK dengan alasan kapasitas dan gue paham lebih banyak crowd lebih bagus. Yang concern gue cuma satu, rumput. Karena 5 days sebelum itu Paus datang. Ya mungkin ya susah juga ya, mudah-mudahan ada belajar di pengalaman. Enggak, gini, kenapa gue bilang rumput? Karena permainan STY itu butuh rumput yang bagus. Yes. Kita lihat kita lawan Vietnam, home, away, beda banget. Yes. Justru away kita main bagus dan cetak 3 gol. Karena rumputnya lebih bagus. Ya. Di sini nggak usah Tom Haye sliding dengan lutut. Enggak, dari permainan aja bolanya kalau dipasing either rumputnya ketinggian sehingga dia stuck nggak bisa cepet atau nggak rata. Jadi I don't care mau main di mana, mau Bung Tomo lah, mau apakah, mau Bung Tomo itu jauh perlu base shuttle atau apa, it's okay, itu bisa disiasati lah. Yang penting itu rumput karena itu penting sekali buat kita. Banyak orang juga nggak sadar. Kan setelah kita menghasilkan produk yang bagus, Timnas hari ini kan harus kita akui kan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Tentu kita kan mau juga respon pasar positif. Saya berpikir pilihan ke GBK yang paling tepat. Karena dari sisi gua orang marketing. Jadi gua akan melihat produk gua ini supaya value-nya naik. Dan itu lebih naik kalau di GBK. Ya, agree. Terus sama bau parfum juga gua kepingin nonton sekarang parfum daripada bau keringat kan mendingan bau parfum. Iya, betul. Ya kan? Jadi itu sudah gua lihat kemarin di game terakhir lawan Filipina. Semerbak parfum itu sudah ada. Artinya sekarang kan penonton timnas banyak ceweknya. Banyak cewek dan ada perubahan. It's good. It's good, bener. Jadi value timnasnya naik. Gue juga bilang di sosmed gue lah, banyak bilang, oh gimana dengan sekarang banyak cewek dan lain. Gue bilang, tambah banyak cewek, gue tambah suka. Karena pada saat cewek masuk, artinya situasi sudah nyaman. Kalau situasi tidak nyaman, banyak rusuh dan lain, cewek-cewek itu nggak bakalan datang. Keluarga-keluarga nggak bakal datang. Nah di timnas ini suasana itu nyaman banget. Maka dari itu banyak keluarga datang, anak-anak kecil datang, cewek-cewek pada datang, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Itu satu. Kedua, dengan prestasi timnas bagus, kan dulu orang mengatakan, saya waktu itu masih mengatakan, saya berdebat sih, ini pemain-pemain diaspora ini berapa dibayar? Saya bilang zero. Karena sepengetahuan saya, tim nasional itu tidak dibayar. Dari mana dia dapat duitnya? Dengan dia terpilih sebagai pemain timnas, value-nya naik. Betul. Nah hari ini kan terbukti, pemain-pemain timnas itu sudah banyak diincar oleh para sponsor, produk-produk. Disitulah income mereka.
Di samping itu, Justin pernah benar. Dulu awal-awal nggak banyak yang mau gabung. Sekarang dengan performnya timnas, banyak pemain diaspora yang mau gabung. Ya kan artinya kan apa yang kita pikirkan dulu itu sudah mulai tracknya benar. Iya. Selama kita manage dengan benar. Iya, betul. Makanya itu nggak ada alasan untuk ganti Sintayong. Itu pertama. Lagi bagus ngapain diganti? Iya, betul. Kalau nggak suka secara pribadi itu kan lumrah. Iya, betul. Iya kan? Iya. Itu hal-hal Perbedaan. Kecuali Sintayong minta harga yang ridiculous sampai nggak bisa dibayar PSSI, baru different case. Betul. Tapi so far selama harga mahal ya pasti mahal. Target kita kalau Piala Dunia masih kita ambil pelatih ecek-ecek, pasti ambil pelatih yang bagus yang mahal. Terus kalau nggak ambil SDM mau ambil siapa? Pep. Ya, exactly. Bayar. Klub kosong. Klub kosong masa mau kita bayar? Ya artinya kan lebih ke realita. Benar. Dan hari ini kan SDM sudah enjoy. Ya, gue juga pernah bilang, untuk level Eropa, Sintayong itu murah banget loh. Jadi what are we complain? Kalau kita mau target kita level dunia, kita harus bisa adaptasi dengan level mereka. Ya. Dari segala segi. Ini kita kalau bicara soal level Piala Dunia ya, gue kemarin diskusi dengan teman-teman gue. Gue bilang, ini masalah mental. Dia bilang, coach, orang Asia kan nggak bisa kerasin kayak gue kan orang yang straight to the point. Kadang gue kritik padahal tujuannya positif, mereka anggapnya negatif. Gue bilang simple, kalau lu mau ikut di level dunia, lu harus siap berapapun umur lu. Seedorf 16 tahun udah main di Ajax. 19 tahun udah tinggal sendiri di Sampdoria. Terus ke Madrid di usia 20 tahun. I mean, kita kalau mau levelnya, kalau kalian semua teriak-teriak kita ingin ikut Piala Dunia, ya level kita harus samakan. Nggak bisa baper, nggak bisa itu. Kita harus rubah mental kita harus rubah visi kita harus rubah segalanya agar kita bisa bersaing dengan level dunia. Profesionalisme itu nggak semua orang menempatkan dengan cara mikir yang sama. Iya, betul. Parameternya beda. Parameternya beda. Ya. Yang Coach tadi katakan kan kalau mau menuju ke tingkat lebih, Anda harus lebih profesional. Ya. Ada yang menarik saya ikutin Coach Justin. Coach Justin mengkritik orang. Ya. Kadang-kadang dihajar. Ya. Saya pernah lihat Coach Justin dihajar langsung oleh Fakri Husaini. Ya. Dihajar langsung oleh orang tuanya. Tapi Kakak. Anda nggak reaktif. Enggak. Itu yang saya suka. Dan nggak semua orang kalau nggak berpikir secara profesional bisa menghadapi. Ya, ya artinya kan Anda telah memberi contoh. Ya. Seperti ini, paling tidak kan? Loh kan saya memberi pendapat saya kritik. Kalau ada orang yang punya beda pendapat, ya itu hak mereka. Ya. Kita nggak bisa bilang, oh nggak bisa begini, itu hak mereka. Nggak baper, nggak depending. Nggak perlu. Ya. Nggak perlu sama sekali. Nah kalau seandainya terlalu berkelanjutan, ini diskusi yang untuk saya nggak begitu penting. This is just my opinion, kritikan gue. Kalau ada 1, 2, 3 orang nggak setuju, itu hak mereka kok. Nggak perlu kita bully dan lain-lain. Itu seharusnya harus banyak dipelajari oleh orang-orang di kita. Ya, itu mungkin lah. Ya, you bring something yang positif lah. Kita harus kepada publik. Kan Anda sekarang udah jadi public figure. Ya. But saya lihat Anda memberikan sesuatu pendidikan yang bagus. Buat saya, wow, ini orang secara personal. Makanya gue kepingin bener, gue bilang sama produsernya, tolong undang lagi gue, Justin pengen ngobrol. Karena apa? Saya kepingin juga kirim message ke publik, kita butuh figur-figur yang pola pikirnya yang berbeda. Betul. Kita ini kan sebagai influencer ya, bahwa ada pendapat berbeda itu pasti. Tapi we have to share our experience, apalagi di usia kita kan kita menang di pengalaman kan. Betul. Nah dari pengalaman kita harus share, supposed to be like this. Dan kita cari solusi, bukan bahas masalah yang udah lewat. Yes. Kita cari solusi seperti apa ke depan. Nah beruntung banyak penonton gue itu pelan-pelan berubah. Gitu. Mereka lebih pintar, lebih paham. Kalau dulu menjadi hater gue, sekarang jadi domba gue, fans gue. Jadi artinya ada efeknya. Paling nggak kita telah berusaha. Berusaha, betul. Yes. Coach, tadi kan dari awal dan kita sepakatlah tim kita naik gitu. Ya. Jadi yang ada di grup kita katakan kan grup kuat juga lah. Ya.
Artinya semua tim yang di situ kita lihat kelasnya di atas kita. Ya. Secara realita. Tapi ternyata mereka semua segan sama kita hari ini. Ya. Sampai ada gosip nih, Cina itu saking takutnya menempatkan game yang supaya kita lelah gitu. Ya. Emangnya kita masih miskin apa kan? Ya. Ya kan? Dia lupa. Dan itu nggak boleh juga loh. Jadi dari yang gue lihat, katanya stadion sama airport itu beda 7 jam. Atau dari Beijing, dari hotel. Itu melanggar aturan AFC, nggak boleh itu. Atau mungkin ada airport yang dekat kali. Entah itu, kalau airport gue masih ngerti lah, tapi kalau dari hotel itu kan penting. Kan ke hotel dulu, nggak langsung ke stadion dari airport. Mungkin di stadion itu, dekat stadion ada hotel kali, enggak? Harus. Ya, jadi karena aturan AFC itu harus ada. Nggak boleh, polisinya itu. seperti itu. Jadi nggak boleh lebih dari radius berapa. Nah, kalau soal airport dan lain-lain, Pak Erik kan mau sewa charter pesawat. Awalnya terpikir mungkin Ya. ini mungkin. Iya. Wah, ini gua kasih Indonesia, mana sanggup dia charter pesawat kan kira-kira. Iya. Nanti dia pakai komersial, pasti kan perjalanan reguler. Iya. Banyak dihitung-hitung kan 30 jam. Kata si bos Erik, emang gua miskin, tapi gua semua ada kan kira-kira gitulah. Iya. Ya dia nggak miskin juga. Nggak miskin juga lah. Iya. Hari ini mungkin Cina kaget. Iya. Wah, salah gue, strategi gue gitu. Iya. Dan ya ini kan bagian dari cyber. Yes. Karena Cina juga paham. Cina, Bahrain, Indonesia ini 3-3 rebutan rank 4. Jadi ini harus kita kalahkan. Nah, mereka paham itu. Seperti kita juga paham bahwa ini dua musuh yang sebenarnya paling berat, yang paling penting dua ini, bukan Australia Jepang. Ya. Australia Jepang kalah, calculated loss, ya kan? Maka dari itu inilah bagian dari cyber dan kita harus menanggapi secara profesional juga. Sama kayak gue ketahui pas Pak Erik bilang ya Cina ngerjain kita kerjain balik, ya kayak kasarnya kayak gitu. Statement yang mungkin dengan nada bercanda kan sampai ke sana juga. Ya, tapi pasti sampai. Tapi tetap jangan dibawa. Oh iya. Ya ini kan cuman feeling gue Pak Erik pasti bercanda untuk menanggapi cyber karena seperti yang gue bilang AFC maupun FIFA itu punya aturan sendiri antara jarak antara venue dan hotel dan apa. Itu punya aturan, nggak bisa airport 7 jam terus ke apa. Nggak segampang itu. Ya memang sih nggak mungkin. Harus diprotes, nggak mungkin. Ya paling tidak gini. Mungkin sebelumnya Bahrain, Cina juga nganggap remeh kita. Ya. Hari ini kan dengan mereka berpikir ke situ dengan buat cyber itu kan berarti kan kita sudah menjadi diperhitungkan. Ya. Nah, sekarang saatnya kita menunjuk, memperlihatkan kepada publik sepak bola cita-cita kita untuk masuk ke ronde keempat paling tidak ya. Itu seharusnya punya tekad yang sama lah. Ya. Baik di kepelatihan, baik di federasi. Ini kan sinergi dari beberapa faktor. Betul. Dan sekarang kan kita lihat juga netizen yang lagi kompak-kompaknya gitu ya. Kita juga nggak bisa. Artinya mereka sekarang lebih cerdas. Lebih dewasa. Ada pandit atau siapa ingin menjelekkan, mereka udah bisa nyaring sendiri. Ya. Jadi nggak perlu kita harus nggak menjilat-jilat menceritakan. Betul. Mereka udah tahu sekarang. Mereka mana udah benar, paham. mana nggak benar, mereka udah tahu. Iya, betul. Mana yang sifatnya personal dan macam. Betul sekali. Which is good. Artinya ya tugas kita sebagai influencer ada hasilnya sedikit. Yes. Karena kita harus spread positive vibes. Yes. Jangan dikata positive vibe harus kita sebarkan sebagai influencer sehingga mereka hidupnya juga kalau ketularan lebih bagus, lebih positif lagi. Oke, last question nih. Saya pengen tahu dari Coach Justin. Kan saya dengar Martin Paes proses kalau menurut ukuran saya sih tidak harus ngecas. Tidak harus ngecas. Oke. Nggak di FIFA. Kalau menurut Coach, kemungkinan nggak dia bisa join? Harusnya bisa ya. Karena gue kasih contoh aja Munir siapa itu namanya? Yang main di Barca. Itu sempat 2 kali perkuat timnas Spanyol.
Akhirnya dia perkuat timnas Maroko, di request. Bahkan ini senior loh, walaupun mungkin friendly. Nah yang jadi masalah kan friendly atau official. Ya. Tapi kan yang diperkuat Martin Paes ini kan bukan senior, ya. Tetap U23 atau U21. Jadi harusnya bisa. Tapi memang prosesnya lama. Ya. Harusnya bisa, cuman kita nggak tahu kapan. Dan Martin kan juga sadar bahwa possibility ini ada. Ya. Kalau possibility ada, dia nggak perlu jadi orang Indonesia. Kan dia sudah disumpah jadi orang Indonesia. Karena dia juga lihat aturannya oleh lawyernya PSSI sudah dicari tahu bahwa ini bisa. It's just a matter of time. Kalau menurut experience saya, ya. Dia juga sebenarnya sudah lulus. Karena dia sudah melebihi 3 tahun. Oke. Kan dia kalau break nggak dipanggil timnas selama 3 tahun, dia eligible. Oke. Jadi ya sekarang pinter-pinter kita dalam berkomunikasi. Iya. Coach Justin, terima kasih banyak. Sama-sama. Tukar pikirannya. Nice to be here. Cuman jauhnya aja. Kayak agak PM. I understand. Tapi di sinilah gue. Ya, nice to be here. Nice to talk with you. Nice to talk with you too. Ya, kita lihat. Banyak hal yang positif saya dapat hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa hikmah positif kepada penonton, ya. Khususnya penggemar Hassani Corner. Nanti saya akan undang lagi Coach Justin, mudah-mudahan nggak bosan. Karena kalau ada waktu saya siap di sini kok. Karena saya suka positif thinkingnya, ya. itu yang saya suka. Jadi banyak yang bisa kita discuss. Ya. Yang ingin kita kirim message sebenarnya kepada publik itu. Discuss is normal. Tapi yang penting tujuannya adalah positif. Ya, topiknya tetap kita ambil bola. Iya. Betul. Belum lagi nanti saya mau interview pengalaman kemarin, tapi nggak ada waktu. Panjangan juga. Lain kali aja. Coach, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada penggemar Hassani Corner. Please like and subscribe our channel. Karena tanpa Anda kami juga menjadi tidak ada artinya. All about sport.